Jadi tatkala orang itu belum bisa menerima antara musibah dan kenikmatan, itu sikapnya beda. Ketika mendapat musibah gerundel, ketika mendapatkan keinginan-keinginan itu tidak terpenuhi lalu marah. Maka ketika keinginan-keinginan itu terpenuhi lalu gembira, maka orang yang seperti ini belum ridha. Lalu agar singkat bagaimana untuk kita mendapatkan ridha? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, agar kita itu bisa mendapatkan ridha itu secara singkat, Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, "Idza kunta la tarda 'anillah, kaifa tas'aluhu ridha anka?" Apabila engkau tidak menerima, tidak ridha terhadap apapun yang datang dari Allah, baik itu perintah, baik itu larangan, maka orang itu belum bisa dikatakan akan mendapat ridha Allah. Kaifa tas'alu ridha anka? Kalau orang tidak rela terhadap perintah Allah, tidak rela terhadap larangan Allah, tidak rela terhadap pahitnya kehidupan, maka orang itu tidak mungkin akan mendapat ridha Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Singkatnya, perintah Allah itu ada yang sifatnya perintah wajib, ada yang sifatnya perintah sunnah. Perintah kualifikasi wajib, perintah kualifikasi sunnah. Nah, ini alhamdulillah jumlahnya banyak, tapi kualifikasinya sedikit ini. Jadi kalau kita tanya banyakan mana yang sholat subuh di masjid sama yang sholat subuh di rumah? Di rumah. Ini menandakan bahwa bisa jadi mereka belum ridha bangun sebelum subuh. Kenapa? Mereka belum ridha bangun sebelum subuh untuk datang ke masjid. Kalau mereka sudah bisa bangun sebelum subuh, berarti dia sudah ridha untuk sholat subuh tepat waktu. Nah, lalu kaitan dengan sunnah. Kalau saya tanya, banyakkan mana orang yang jam 3 pagi tidur pulas dengan yang tahajud? Banyak mana? Tidur pulas. Itu menunjukkan orang yang tidur pulas ketika perintah Allah yang dikualifikasikan sunnah itu diperintahkan agar kita bertahajud, lalu kita memilih tidur pulas, maka kita berarti belum ridha terhadap apa yang datang dari Allah. Lalu kemudian larangan Allah ada yang dikualifikasikan oleh ulama itu haram, ada yang dikualifikasikan sebagai makruh. Nah, kalau yang haram, insya Allah muslim rata-rata bisa meninggalkan. Kalau dia tidak bisa meninggalkan yang haram, maka tidak mungkin akan bisa dapat ridha Allah. Tapi ada juga yang masih senang dengan makruh. Bahkan kalau bulan puasa nih, dia puasa, mereka siam, begitu buka yang duluan itu yang diambil itu apa? Rokok. Ini kan penganut nikmatul udud ba'da dahar kan, pokoknya kemanapun kuat tidak makan, tapi kalau udud tidak bisa menahan. Karena itu hadirin rahimakumullah, terhadap ini mari kita lihat seorang ulama yang bernama Abu Nuwas. Beliau mengemukakan di dalam syairnya, di dalam
doanya. Ini orang yang ingin mendapat ridha itu, Syekh Abu Nuwas mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ahla, ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirad dzambil azimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku ini tidak pantas masuk surga. Oh, bayangkan, ulama besar alim mengatakan lastu lil firdausi ahla, aku ini tidak pantas masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi ya Rabb, aku tidak kuat kalau aku masuk neraka. Nah, ini wala aqwa 'alan naril jahimi, ya Rabb, aku tidak pantas masuk surga, tapi kalau engkau aku masukkan ke neraka, aku tidak kuat ya Rabb masuk neraka. Fahabli taubatan waghfir dunubi, maka berilah aku ya Rabb ampunan dari dosa-dosaku ya Rabb. Fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena engkau adalah maha pengampun terhadap dosa-dosa besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana lanjutan daripada syair itu? Beliau mengatakan, dzunubi mislu a'dadir rimali, dosaku bagaikan pasir yang sangat banyak dan tidak mungkin bisa dihitung. Nah, ini ulama besar, alim, dan juga beliau itu adalah berjuang untuk Islam. Beliau mengatakan, dunubi mithlu a'dadir rimali, dosaku itu bagaikan jumlah pasir yang tidak mungkin bisa dihitung. Karena itu ya Rabb, fahabli taubatan ya dzal jalali, berilah aku taubat dan ampunan wahai ya Rabb, ya dzal jalali, yang maha agung. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa umri naqisun fi kulli yaumi, wa umri naqisun fi kulli yaumi, umurku berkurang setiap hari. Wa dzanbi kaifah timali, sedangkan dosaku setiap hari bertambah, lalu bagaimana aku bisa menanggungnya? Ilahi abdukal asi ataka, ya Tuhanku, abdukal asi ataka, hambamu yang berdosa, yang berlumur dosa ini menghadapmu. Muqirrun bidzunubi wa qadda'aka, kepadamu dengan segala dosaku sungguh telah aku mohon kepadamu. Hadirin rahimakumullah, ini memang betul-betul bahwa beliau Syekh Abu Nuwas ini betul-betul ridha terhadap apapun yang akan menimpa dirinya, sehingga sampai-sampai ulama besar itu mengatakan bahwa jumlah dosaku itu bagaikan butiran pasir yang ada di dunia. Masya Allah. Kalau kita kan rata-rata ngaku paling benar, betul? Ngaku paling benar, betul? Lalu orang lain bid'ah, betul? Kalau orang lain dikatakan bid'ah, ujungnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, ente semua itu bakal masuk neraka. Hanya kelompok kami yang bakal masuk surga. Masya Allah, orang yang kayak gini ini gimana? Muslim itu insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa muslim yang lain itu tidak akan masuk surga, apalagi menuduh muslim yang lain itu bakal masuk neraka. Masya Allah.
Kita bukannya mengatakan mari kita insya Allah sama-sama masuk surga. Apapun mazhab kita, apapun golongan kita, apapun partai kita, walaupun kita berbeda partai, berbeda pilihan, kalau kita muslim, kalau rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, insya Allah kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan nanti banyak yang bertanya sehingga insya Allah bisa tergali ilmu-ilmu yang berada pada diri Rasul yang sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin.